Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa akhwatuha adalah af'alun nasihah, yaitu kata kerja yang masuk ke dalam awal kalimat yang kemudian menjadikan beberapa kata di dalam kalimat tersebut nasihah, mansuh, yaitu digantikan. Apa saja ke huruf kana? Ada beberapa huruf kana, yaitu asbaha, kana, adha, dhalla, bata, shara, laisa. Begitu juga huruf inna. Huruf inna adalah huruf-huruf yang nasihah, yang mengganti. Apabila huruf inna masuk dalam kalimat, awal kalimat, maka akan ada yang berganti di dalam kalimat tersebut. Huruf inna adalah inna, anna, ka'anna, la'alla, laita, lakinna. Kemudian bagaimanakah bentuk pergantian tersebut? Apabila kana dan ina masuk di awal suatu jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali isim, maka akan ada perubahan marfu dan mansub suatu kata. Kita masih ingat marfu itu apabila jumlahnya satu maka berakhiran u. Ketika dia berubah menjadi mansub, berubah menjadi a, Muhammadu, Muhammada. Tapi apabila letaknya di akhir kalimat maka menjadi an. Tolibani, apabila dua laki-laki, maka dari marfu berubah menjadi mansubnya menjadi aini. Aninya diganti menjadi aini. Tanda alif diganti menjadi tanda ya. Kemudian apabila dua perempuan, sa'atani, tani menjadi taini. Alifnya diganti menjadi ya lagi. Muslimuna, tiga laki-laki, berubah menjadi muslimina. Dan yang terakhir, tolibatu, tiga perempuan menjadi tolibati. Ketika kalian mencari suatu tanda marfu mansub suatu kata benda, ceklah tiga huruf terakhir. Apabila sesuai dengan tabel ini, maka dia bisa menjadi marfu atau mansubnya. Kemudian apabila ada huruf kana atau fi'il nasih yang masuk ke dalam suatu kalimat, maka mubtada kana tersebut apabila dia jumlah ismiyah maka marfu. Dan khobarnya apabila khobarnya berbentuk tunggal saja yang bentuk isim maka dia mansub. Contoh, alailu mudlimun. U. Kemudian apabila di depannya diawali kana, malam itu gelap. Kana lailu, sesungguhnya atau kana bahwasanya alailu itu mudliman, malam itu gelap. Al-lailu adalah mubtada, mudliman adalah khobarnya. Perhatikan al-lailu, mubtadanya marfu karena berakhiran u, khobarnya a atau an. Maka dia mansub karena berakhiran an, karena ada huruf kana. Kemudian kalimat kedua, kalimat aslinya ada al-hujratu mudlimatun. Kamar itu gelap. Perhatikan harokatnya. Harokat asli adalah marfu dua-duanya. Kemudian apabila diberikan kata laisat atau laisa, tidaklah kamar itu gelap, maka mubtada'nya marfu. Karena marfu maka dia tidak berubah, tetap sama u. Tetapi khobarnya dia berubah menjadi mansub, dari u menjadi an. Laisat al-hujratu mudlimatan. Dan yang terakhir al-mad'uwuna masruruna. Una sama-sama marfu dua-duanya. Ketika diberikan kata asbaha, maka mubtada'nya marfu, tidak berganti, berarti mansubnya, khobarnya menjadi mansub, berubah menjadi ina. Sedangkan inna wa akhwatuha, kita akan menggunakan kalimat yang sama. Yang berubah adalah mubtada'nya. Sedangkan khobar tetap marfu. Mubtada, ini mubtada, ini khobarnya. Berarti ketika diberi huruf inna sesungguhnya al-laila yang berubah harokat mubtada'nya, sedangkan khobarnya tetap marfu. Al-laila mudlimun, sungguhnya malam itu gelap. Al-hujratu mudlimatun, ini mubtada'nya, mudlimatun khobarnya. Ketika diberikan kata lakinna, tetapi, maka mubtada'nya dia harus berubah menjadi mansub. A, dari u menjadi a, sedangkan khobarnya tetap sama. Yang terakhir,
al-mad'uuna masruruna. Apabila diberikan huruf la'alla, seandainya, semoga, al-mad'uwina dari una, marfu berubah menjadi mansub menjadi ina. Masruruna tetap tidak berganti sama sekali. Kemudian untuk cara i'rabnya adalah mubtada, baik mubtada kana atau inna, semuanya dinamakan isim kana apabila ada huruf kana atau isim inna. Sedangkan khobarnya dinamakan khobar inna atau khobar kana. Isim kana dan khobar inna dia selalu marfu. Tandanya adalah salah satu. Dia bisa dhammah apabila berakhiran u, bisa alif apabila berakhiran ani atau tani, bisa waw apabila berakhiran una. Sedangkan isim inna dan khobar kana maka selalu mansub. Harokatnya tandanya bisa fathah apabila berakhiran a, bisa ya apabila berakhiran aini atau taini atau ina, atau bisa berakhiran kasrah apabila harokat terakhirnya a. Sekarang kita cek contohnya. Kana lailu mudliman. Al-lailu berarti dia mubtada'nya disebut isim kana, cara i'rabnya selalu marfu dan tandanya adalah u bidhammah. Berarti cara i'rabnya isim kana marfu bidhammah. Sedangkan cara i'rab mudliman, dia khobarnya berarti khobar kana mansub a berarti bil fathah. Laisat al-hujratu mudlimatan, sama seperti di atas. Al-hujratu isim kana marfu bil dhammah, mudlimatan khobar kana mansub bil fathah. Tetapi untuk yang terakhir adalah kata kana disubstitusi dengan kata laisa, berarti isim laisa dan khobar laisa. Kemudian yang terakhir asbaha, mubtada'nya berarti isim asbaha marfu, karena una tandanya berarti bukan dhammah tapi menggunakan waw. Berarti cara i'rab al-mad'una adalah isim asbaha marfu bil waw. Sedangkan khobarnya, khobar asbaha selalu mansub, tandanya ina berarti bil ya. Khobar asbaha mansub bil ya. Begitu juga dengan huruf inna. Innal laila mudlimun. Inna al-laila, mubtada'nya disebut isim inna, berarti isim inna mansub bil fathah. Khobar inna marfu bil dhammah. Lakinna, isim lakinna mansub bil fathah. Khobar lakinna marfu bil dhammah. Yang terakhir la'alla, isim la'alla mansub bil ya karena ina. Khobar la'alla marfu bil waw. Oke, sekarang kita akan latihan bagaimana kita cek bersama-sama jawaban US yang sudah kalian kerjakan kemarin, tapi Mister gantikan nanti untuk multiple choice-nya. Allah, mubtada, khobar. Pertama kali kita cek mubtada dan khobar, siap kata terlebih dahulu. Mubtada, khobar. 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 Sekarang perhatikan. Kategorikanlah dari apa yang dalam kurung ini, mana yang termasuk huruf kana, mana termasuk huruf inna. Kita cek bersama-sama. Laita huruf inna, lakinna huruf inna huruf inna, la'alla huruf inna. Sedangkan asbaha, bata, dhalla, dan kana itu termasuk huruf kana. Sekarang kita perhatikan nomor 1, Allah. Harokatnya a. Kalau harokat a berarti dia mansub. Mansub. Ghafurun u berarti dia marfu. Apabila ada kalimat yang mubtada'nya mansub dan khobarnya marfu, maka kita menggunakan huruf inna di sini. Gunakan salah satu huruf inna yang ada. Al-amiluna, una berarti marfu, wakifina mansub. Berarti apabila mubtada'nya marfu, khobarnya mansub, gunakan huruf kana. Al-jawu baridan, u berarti marfu, baridan mansub. Apabila marfu mansub,
kana. Fallahina thayyibuna mansub marfu inna. As-sayyarataini mansub jadidatani marfu. Apabila mansub marfu inna, harisaini mansub mustaiqidhani marfu berarti menggunakan inna. Al-fallahatani marfu nasyitataini mansub. Apabila kalimatnya marfu dan mansub menggunakan kan, dan yang terakhir adalah atu marfu ati mansub, berarti sama-sama menggunakan huruf kana di awalnya. Jadi ketika kalian mengerjakan silahkan cek mubtada dan khobar setiap kata apakah itu marfu atau mansub, kemudian sesuaikan dengan kaidah kana dan inna. Kemudian yang kedua, ketika kalian disuruh melengkapi dhalla an-najihuna, pertama kali cek dhalla adalah huruf kana. Setelah huruf kana berarti setelahnya adalah marfu una. Berarti lanjutannya harus mansub, bukan mahiruna, berarti jawabannya adalah mahirina. Selanjutnya, ka'anna al-ilma. Ini ka'anna bukan kana, berarti huruf inna. Al-ilma mansub. Setelahnya berarti harus kita lengkapi dengan khobar yang marfu. Berarti nurun. Ka'anna al-ilma nurun. Kemudian yang terakhir nomor 11, la'alla as-sa'iqaini. La'alla adalah huruf inna. Sa'iqaini ini mansub, berarti setelahnya harus marfu musri'una. Kemudian asbaha at-tilmidhatani. Asbaha termasuk huruf kana. Setelah huruf kana tani marfu, setelahnya khobarnya harus mansub. Berarti mutafawwiqatain. Yakunu termasuk huruf kana. Sekarang soalnya adalah melengkapi mubtada'nya menggunakan marfu atau mansub. Karena huruf kana, kita cek terakhirnya ro'isan, khobarnya mansub, berarti mubtada'nya harus dilengkapi dengan yang marfu. Yakunu ar-rajulu. Inna termasuk huruf inna, khobarnya ini marfu, berarti mubtada'nya mansub. Inna al-muallimati. Kemudian laita. Laita termasuk huruf inna. Latifatun, ini salah ketik, berarti laita setelahnya harus mansub. Laita al-ustadzata latifatun. Yang terakhir amsa termasuk huruf kana. Ta'ibina, ini mansub, berarti mubtada'nya harus marfu, yaitu amsa al-fallahuna. Yang terakhir cara i'rab, inna al-muttaqina fi jannah. Berarti pertama kali kalian cek hurufnya, apakah dia termasuk apa? Inna. Oke, termasuk inna. Al-muttaqina, kata pertama disebut mubtada, mubtada'nya disebut isim. Berarti isim inna, jawaban yang bisa dipakai adalah isim inna, isim inna. Nah, ini salah, berarti pilihannya dua. Isim inna selalu mansub, mansubun sama-sama mansub. Ina, tandanya bukan fathahnya, tapi kalian cek di huruf terakhir. Kina seharusnya dia kuna, kalau marfu'nya, berarti diubah menjadi mansub menjadi kina. Tandanya berarti ya. Selanjutnya, mudliman. Kamu cek kata awalnya adalah bata. Berarti letaknya di akhir, dia khobarnya. Khobar bata. Ini salah. Berarti pilihannya hanya dua saja. Khobar bata, mudliman, an. An selalu mansub, berarti mansub, salah. Berarti jawabannya yang terakhir adalah yang dua, bil fathah. Kenapa bil fathah? Karena a. Jadi ketika kalian menjawab, gunakan juga proses trial and error atau proses eliminasi. Kemudian al-amirotani asbaha. Asbaha termasuk huruf kana, berarti harus menggunakan asbaha. Sudah menggunakan asbaha semuanya. Sekarang kita cek. Yang diminta di i'rab adalah kata pertamanya, mubtada'nya atau isimnya. Berarti isimnya yang digunakan, khobarnya yang terakhir salah. Isim asbaha, tani, marfu, berarti ada yang mansub, salah. Berarti pilihannya dua. Isim asbaha, marfu. Tani berarti tandanya adalah alif, bukan kasroh, berarti isim asbaha marfu bi alif adalah jawaban nomor 3. Dan yang terakhir nomor 4, at-tolibati, la'alla termasuk huruf inna. Setelah huruf inna, mubtada'nya selalu mansub.
Berarti isim la'alla ada 3 pilihan, selalu mansub, berarti tinggal 2 pilihan. Atu ke ati berubahnya, berarti kasroh. Isim la'alla mansub bil kasroh.